Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita pada kuliah minggu ke-6 Ekologi Perairan dengan topik pembahasan kita kali ini adalah tentang danau dan waduk. Danau dan waduk adalah dua ekosistem perairan tergenang, ya, yang satu terbentuk secara alami dan yang satu lagi dibentuk atau dibuat oleh manusia. Kita akan bahas satu persatu danau dan waduk. Tentu saja yang pertama kita akan bahas danau. Danau ini suatu perairan tenang yang menempati suatu cekungan yang ada di daratan yang terbentuk secara alami. Nah, proses terbentuknya ini memang melalui perjalanan waktu yang cukup panjang, intinya secara alami, ya, proses geologi, apakah itu terjadi cekungan atau pasca gempa, gitu ya, ataupun pergeseran lempeng daratan yang menyebabkan adanya cekungan, kemudian berisi air. Air yang mengisi danau ini umumnya rata-rata memiliki sumber mata air. Meskipun pada danau-danau kecil itu bisa memiliki sumber air dari ada hujan ininya. Tetapi itu tidak terlalu besar ininya, umumnya, dan biasanya sangat bervariasi. Pada saat musim kemarau bisa agak surut. Mungkin agak kering ininya. Tetapi danau yang alami, ya, secara baik, tentu saja sumber mata airnya itu mereka ada dan relatif stabil, ya, meskipun saat ini banyak danau-danau yang kita temui mengalami gangguan akibat sedimentasi. Intinya. Danau ini bervariasi kedalamannya. Ya, ada yang dangkal, sedang, hingga dalam ininya. Nah, kedalaman dari perairan danau tentu saja akan membentuk stratifikasi pada lapisan vertikal di kolom airnya. Nah, itu yang kita kenal dengan zonasi danau ini. Kalau danau itu cukup dalam, dia memiliki 3 lapisan atau zona yang kita kenal. Yang pertama adalah zona litoral. Ininya. Jadi zona litoral ini berada di lapisan paling atas di permukaan, ya, di mana dicirikan dengan penetrasi cahaya matahari yang maksimal. Sehingga fotosintesis yang dilakukan oleh produser seperti fitoplankton, diatom maupun tanaman air itu dapat optimal sehingga menghasilkan energi, ya, sehingga produser pada lapisan ini di dalam konsentrasi yang maksimal. Nah, pada lapisan yang lebih dalam lagi, di mana semakin dalam penetrasi cahaya semakin berkurang, sehingga pada lapisan kompensasi yang kita sebut dengan zona limnetik. Zona limnetik ini adalah merupakan suatu zona kompensasi di mana cahaya matahari sudah berkurang hampir 1% dari konsentrasi cahaya yang ada di lapisan litoral atau di zona litoral. Sehingga biota-biota yang hidup di sini itu harus melakukan adaptasi pada cahaya yang sangat minim dan juga konsentrasi oksigen terlarut yang berkurang. Nah, pada danau yang lebih dalam ininya, terdapat zona profundal. Ini daerah yang terletak di bawah lapisan kompensasi. Jadi kalau kompensasinya ada di sini, maka itu zona profundal itu adalah di bawahnya ini. Dan ini relatif hampir gelap ininya, sehingga cahaya itu sangat sedikit, ya,
sangat sedikit, ya, bahkan kadang-kadang tidak terlihat lagi cahaya, tidak terdapat lagi cahaya. Sehingga ada beberapa organisme umumnya melakukan kemosintesis ininya, tidak melakukan fotosintesis untuk produser. Kalau kita lihat penampang melintang dari perairan danau, ya tentu saja tidak hanya cahaya yang bervariasi, ya, cahaya berkorelasi dengan suhu dan juga nanti ada hubungannya dengan oksigen. Nah, kalau berdasarkan perubahan suhu, ya itu kita bisa membagi pada bentuk zonasi, ya, atau lapisan epilenion. Itu artinya perubahan suhu tidak terlalu ekstrim di sini, ya, hampir sama pada kedalaman sampai kurang lebih antara sampai 6 meter. Tapi setelah itu dia menurun cukup tajam di sini sampai pada titik yang kita sebut dengan kompensasi tadi. Itu yang kita sebut metalimnion. Nah, setelah metalimnion itu di hipolimnion itu hampir tidak ada gradien yang signifikan, tetapi suhunya sudah sangat rendah. Nah, grafik ini relatif sama dengan oksigen juga. Oksigen di atas lebih banyak, kemudian mirip seperti ini di metalimnion, kemudian drop sampai ke bawah. Itu berdasarkan faktor fisika kimia. Kita lihat satu persatu di 3 zona danau itu. Di zona litoral, komunitas yang terbentuk itu ada produser, ada konsumer tentunya. Nah, untuk produser itu umumnya tumbuhan bentik untuk yang produser besar ininya makro, ya, atau tumbuhan berakar, ya. Di antaranya seperti vegetasi yang mencuat ininya biasanya di pinggir-pinggir danau ini, ya. Contohnya tibia. Ya, tibia itu modelnya seperti ini dan Sagittaria. Dan tumbuhan yang berakar dan daunnya mengapung, contohnya teratai, itu di permukaan ini air, itu bisa di tengah danau pun juga bisa kita temukan, termasuk eceng gondok, ya. Tumbuhan tenggelam ini juga ada di kolom air, di badan air, ini Ceratophyllum itu. Ini tanaman airnya seperti ini, dan ini seringkali juga dipakai untuk tanaman hias. Ya. Myriophyllum, Naja, Sidrilla, Valisneria. Itu tumbuhan-tumbuhan makro yang sebagai produser, ininya memanfaatkan cahaya matahari dan melakukan fotosintesis. Produser yang kedua atau mikro, produser adalah fitoplankton atau diatom, yang sebagian besar adalah algae atau diatom. Ya. Di antaranya dari Bacillus pisces, Chlorophyce, dan Cyanophyce. Ya. Ini penampang melintang kalau kita lihat sebaran dari produsen ininya. Ya. Ini yang tipe itu yang paling pinggir di sini. Ya. Kemudian yang tenggelam di sini microphyllum, gitu ya. Ini ada Sagitta dan juga ada karang musgrass ini. Ini tanaman zonasi tanaman air di pinggiran danau. Nah, untuk konsumer ini cukup banyak itunya. Ada serangga juga di permukaan yang juga berinteraksi dengan danau. Kemudian di badan air permukaan itu ada zooplankton yang memakan fitoplankton, yang merupakan pemanfaat energi di fitoplankton untuk kelangsungan transfer energi pada hewan tingkat tinggi lain. Di pinggiran danau itu juga yang sering kita temukan adalah keong mas ininya. Keong mas ini umumnya juga ditemukan di perairan sawah, ya. Di situ-situ juga cukup banyak. Spesies ini adalah spesies pendatang
invasif, tetapi di Indonesia sudah sangat umum. Dan yang konsumen lainnya adalah ikan. Kita bergerak pada zona di lapisan kompensasi, ya, zona limnetik ini. Nah, tentu saja fitoplankton masih ada meskipun konsentrasi kepadatan kelimpahannya tidak sepadat di lapisan zona litoral. Komposisinya masih hampir sama, Bacillera pisces, Chlorophyceae, Cyanophyceae, dan Dinoflagellata. Begitu juga dengan zooplankton. Nah, di lapisan ini ikan agak lebih masih ditemukan agak lebih banyak dibandingkan dengan yang mikroorganisme lain. Pada lapisan profundal ini, itu di lapis yang paling bawah ini, tentu saja pembatasan dari cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap keragaman daripada spesies, ya, sehingga tidak banyak biota yang ditemukan di zona profundal, tetapi yang lebih banyak adalah bakteri, ya, dan hewan-hewan mikro yang mampu mengolah organik menjadi energi. Nah, mereka umumnya hewan-hewan ini beradaptasi untuk bertahan terhadap konsentrasi oksigen yang rendah. Itu ciri daripada komunitas zona profunda. Nah, kalau kita lihat fungsi danau, ya, hampir sama dengan fungsi sungai. Di antaranya adalah manfaat air yang dimiliki, biasanya dialirkan untuk irigasi pengairan sawah. Sumber air minum, bisa juga sumber daya perikanan. Ada ikannya dia ditangkap dan budidaya dengan keramba. Bisa kita menempatkan keramba di danau. Namun demikian kita harus hati-hati mempertimbangkan budidaya, karena pada danau-danau di Indonesia seringkali permasalahannya adalah jumlah keramba yang tinggi dan juga limbah, ya, dari sisa pakan budidaya ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air di danau. Media transportasi, sumber energi, pembangkit tenaga listrik ini juga digunakan, ya, meskipun tidak terlalu spesifik. Nanti tenaga listrik ini banyak dimanfaatkan pada desain khusus, yaitu pada waduk. Pariwisata dan sarana olahraga, ini fungsi-fungsi dari danau, di mana perikanan ini merupakan salah satu fungsi yang harusnya terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, di Indonesia itu ada 15 danau prioritas, ya, meskipun danau-danau kecil sangat banyak ininya. Ini adalah danau-danau besar, ininya. Danau Toba ini misalnya. Di Sumatera Utara, Maninjau, dan Danau Singkara, ya, ini adalah di Sumatera Barat. Kemudian ada Danau Kerinci di Jambi, dan Pendano Sulawesi Utara, Dimboto di Sulawesi Tengah, kemudian Danau Tempe dan Danau Matanau di Sulawesi Selatan, kemudian ada Danau Mahakam itu di Kalimantan Timur, Danau Sentarum itu di Kalimantan Barat, Danau Sentani itu di Papua, Rawa Danau di Banten, Danau Batur ini di Bali, dan Danau Rawapening di Jawa Tengah. Ini Indonesia cukup potensial dalam memiliki sumber daya danau ini. Nah, danau-danau ini kalau kita lihat selain dari fungsi perikanan tadi, itu umumnya objek wisata danau juga menjadi daya tarik utama juga di danau apabila dikelola dengan baik. Ini juga bisa
kita lihat seperti di Danau Poso dan Danau Sentane, ini objek wisatanya juga cukup menarik. Bahkan di Danau Poso ini memiliki pasir seperti pasir putih. Ini daerah wisata. Tetapi tidak sedikit juga danau-danau mengalami permasalahan terhadap tanaman air. Seperti di atau produser ya di Rawapening, ini eceng gondok ini cukup padat di sini dan dia cepat tumbuh dan dia subur apabila organiknya juga cukup banyak tinggi di perairan danau ini. Begitu juga di Danau Tempe ini di Sulawesi. Kita melihat bentuk perairan tergenang lainnya, tapi dibuat oleh manusia, yaitu adalah waduk. Ininya, waduk dibuat tentu saja ada tujuannya. Di antaranya adalah bisa menanggulangi banjir, kedua sebagai sumber air untuk mewadahkan, menampung air. Yang ketiga, ini yang sekarang sebenarnya menjadi prioritas juga adalah pembangkit tenaga listrik. Nah, umumnya di Indonesia suplai tenaga listrik itu disuplai oleh pembangkit tenaga listrik dari sistem waduk yang dibangun oleh manusia. Nah, dicirikan dengan adanya dam seperti ini, kemudian ada penampungan air masuk, kemudian juga ada pengaliran air pada kemiringan yang sangat tajam dan dengan ketinggian tertentu. Itu yang menyebabkan bisa menggerakkan generator pembangkit tenaga listrik ini. Ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat fungsi atau tujuan dari dibangunnya suatu waduk ini, yang jelas itu adalah masalah pengairan, masalah perairan. Ya. Di antaranya untuk mengendalikan, mengontrol ancaman banjir pada musim-musim hujan ini, ya. Ataupun digunakan untuk menyalurkan irigasi, intinya persawahan dan sebagainya, pengairan. Dan memang yang utamanya pembangkit listrik tenaga air. Kalau kita lihat ini air yang bergerak dari atas ke bawah itu memiliki energi yang sangat tinggi untuk memutarkan turbin sehingga menimbulkan energi listrik. Pengendalian banjir tadi, penyediaan air minum karena dia menampung air, kemudian meskipun air ini masih perlu diolah lagi si waduk. Transportasi ya meskipun tidak utama, tetapi dari satu titik ke lokasi yang lain itu bisa waduk digunakan, terutama waduk-waduk yang berukuran besar ini ya. Saat ini yang tren adalah wisata, waduk-waduk juga menjadi objek wisata karena dia memiliki keindahan tersendiri meskipun itu dibangun oleh manusia ya. Dan tentu saja selama ada air itu fungsinya adalah perikanan. Ini ya. Bisa digunakan seperti keramba, seperti di waduk Gajah di saya lihat banyak keramba-keramba yang mengelilingi waduk ini, dan tentu saja ini sangat penting untuk dikontrol ya, karena kalau keramba ini tidak terkontrol, dia sisa makanan itu akan menyebabkan kualitas air akan turun. Dan dia mengendap pada dasar danau, itu adalah limbah organik. Dan apabila limbah organik itu di dasar mengendap, dan suatu saat air hujan dia naik ke atas, itu bisa menimbulkan kematian besar pada populasi ikan. Nah, bila sebuah waduk mempunyai hanya satu fungsi, dikatakan waduk tunggal guna.
tapi umumnya paling tidak ada 2 fungsinya, ya. Dan bila waduk mempunyai 2 atau lebih fungsi dikatakan waduk serbaguna atau serba fungsi. Biasanya waduk-waduk yang berukuran besar, jadinya itu kita sering mendapatkan manfaat yang multi. Nah, perkembangan waduk sebagai suatu suksesi, ya, tentu saja di dalam ilmu perairan, ilmu ekologi perairan menjadi sangat penting karena waduk itu dibuat dan airnya juga dimasukkan. Tentu saja harus ada sistem ekologi yang ada di dalam waduk sehingga sistem kehidupan juga akan terbangun di situ. Maka oleh karena itu diperlukan satu proses suksesi sehingga nanti komunitas itu menuju pada suatu kestabilan di ujungnya merupakan ciri daripada organisme waduk tersebut. Nah, biasanya waduk itu tempat asal mulanya itu merupakan perendaman pada dataran yang agak rendah, kemudian dibuat di air dimasukkan ke sana, disalurkan ke sana, ya. Di antaranya seperti perkampungan, ya, hutan atau sawah itu akan digenangi oleh air. Nah, sehingga mereka, ya, habitat ini harus melakukan satu proses adaptasi antara variabel fisika, kimia, ya, biotik dan abiotik, intinya membentuk satu kondisi yang stabil. Itu yang disebut dengan suksesi. Nah, tahap remaja yang sangat produktif itu adalah proses perombakan atau pembusukan yang cepat. Kegiatan mikroba juga sangat dominan, ya, di waduk ini. Hara juga cukup banyak. Ini oksigen rendah di dasar perairan, ciri dari waduk ininya. Karena organiknya, haranya sangat banyak, perombakannya sangat banyak, oksigennya relatif rendah. Nah, pertumbuhan ikan yang cepat ininya karena haranya banyak, kemudian airnya juga bergerak, sirkulasi airnya cukup tinggi, meskipun termasuk dalam kategori ekosistem tergenang, ya. Kalau dilihat dari skup luasan waduk itu sendiri, tapi pergerakan volume air waduk itu lebih dinamis dibandingkan dengan danau. Bila dikelilingi vegetasi yang baik, ininya tentu saja akan membentuk satu sistem lingkungan baru dari waduk ininya, dan tentu catchment area atau tempat penampungan air di sekitarnya, di atas sekeliling waduk itu akan membawa hara dan juga sedimentasi yang masuk ke dalam waduk ini. Nah, akibatnya ancaman yang cukup tinggi terhadap waduk adalah pendangkalan karena sedimentasinya, partikel yang masuk di waduk itu relatif tinggi, sehingga umur waduk itu berkurang. Nah, oleh karena itu waduk perlu di maintain atau dijaga kedalamannya untuk memperpanjang umur waduk itu sendiri. Nah, berdasarkan luas waduk juga bisa kita bagi dalam 3 kategori, yaitu yang kecil, sedang, dan besar. Nah, biasanya waduk kecil itu di bawah 100 hektar ininya. Ya, biasanya hanya digunakan untuk menampung air, tandon air, kemudian disalurkan ke irigasi pertanian atau untuk penggunaan air penduduk sekitarnya. Waduk sedang itu mempunyai luas antara 100 sampai 1000 hektar. Misalnya waduk Bening di Jawa Timur. Ya. Waduk besar itu waduk yang mempunyai luas di atas 1000 hektar.
Misalnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Gajah Mungkur, ya itu luasannya di atas 1.000 hektar. Tentu saja semakin luas fungsi waduk, itunya semakin banyak fungsinya, sehingga umumnya waduk-waduk serbaguna dalam masuk kategori waduk besar. Nah, waduk ini tentu saja ukuran waduk itu akan mempengaruhi sistem kehidupan air di bawahnya yang terbentuk, sehingga akan mempengaruhi komunitas yang ada di dalam setiap waduk tersebut. Nah, di Indonesia sendiri beberapa waduk yang masuk kategori besar itu adalah ini ada di Saguling, ini ya, Jawa Barat. Cirata ini juga Jawa Barat, ini termasuk besar, dan ini hampir semuanya berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik kalau yang berukuran besar. Ini Koto Panjang ini karena dia bentuk waduknya mirip sungai, panjang sekali. Ya, dia cuma 400 hektar, tapi dia mengcover 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Ya. Nah, waduk terbesar itu adalah Gajah Mungkur, ininya dan waduk Jatiluhur itu di atas 8.000 ininya. Ada yang Riam kanan ini juga di 8.000 hektar. Nah, yang masih di atas 1.000 itu ada waduk Sudirman, Rica, waduk Insinyur Sutami, itu ada Karangnetes, kemudian juga Kedung Omo, dan yang terbaru ini kemarin 2015 yang diresmikan itu yaitu Jati Gede di daerah Sumedang, Jawa Barat, itu sekitar hampir 5.000 hektar. Itu waduk di Indonesia. Tentu saja banyak waduk-waduk yang berukuran kecil di Indonesia yang seperti tadi kita gambarkan kategori waduk. Ini waduk Jatiluhur adalah waduk yang termasuk yang besar, ya, bersama Gajah Mungkur, dan ini dibangun tahun 1957 selama 10 tahun dan diresmikan pada tahun 1967 dengan luasan 8.800 hektar. Ini termasuk yang terbesar. Nah, kita lihat ciri dari waduk ini adanya pintu air bendungan yang mengatur aliran air, dan ini merupakan air yang dicurahkan pada dataran yang lebih rendah, dan ini adalah bentuk turbin yang menggerakkan tenaga listrik, sehingga ini airnya sangat dalam ininya, ya, turbinnya di bawah sehingga turbinnya digerakkan dengan aluran air ini. Demikian kita bicara danau dan waduk yang untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.